Pada video pembahasan matematika dasar 1 dan kalkulus 1, pada video kali ini saya akan membahas mengenai integral. Namun yang akan saya bahas pertama-tama masih 5 topik berikut ya. Nah, kita mulai dengan notasi sigma. Jadi notasi sigma itu sebenarnya hanyalah suatu notasi yang kita gunakan untuk mempersingkat penulisan penjumlahan yang memiliki banyak sukunya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, apa sih arti dari ini? Arti dari sigma I sama dengan 1 sampai 5. I itu artinya ialah jumlahkanlah I gitu dan update I-nya mulai dari 1 sampai 5 ya. Jadi kita punya penjumlahan ada 5 suku di sini, masing-masingnya isinya si I ini. Maksudnya apa? Jadi pada suku pertama kita punya I-nya sama dengan 1, maka kita punya 1 di sini. Kemudian suku kedua apa di sini? I, berarti 2 gitu ya, dan seterusnya sampai suku 5 gitu ya. Ini kita tahu kalau sudah dituliskan penjumlahannya ya tuliskan saja seperti biasa gitu ya, 15. Artinya bentuk penjumlahan yang panjang ini bisa kita tulis begini ya, dengan lebih singkat gitu ya. Contoh yang kedua, kita tidak selalu harus mulai hurufnya harus I, tidak selalu harus mulai dari 1 ya. Bisa juga kalau kita ingin sigma dari 3K plus 4 kuadrat, K-nya mulai dari min 1 sampai 2, maka ya suku pertama K-nya minus 1, suku kedua K-nya 0, suku ketiga K-nya 1, 2 ya gitu ya. Jadi kita jumlahkan saja, lalu ya penjumlahan kita lakukan seperti biasa ya, seperti biasa. Kita peroleh hasilnya itu. Bisa juga menggunakan huruf yang lain ya, J. Jadi di sini huruf tidak berpengaruh sekali lagi. Nah, mulainya bisa dari minus 1, sekarang akhirnya juga bisa sampai N. N itu bilangan asli ya, berapa aja. Jadi kalau seandainya N-nya itu misalkan di sini 2, ya udah berarti kita hanya punya 2 suku ini aja, 1 per 1 ditambah 1 per 2. Kalau N-nya 3 ya hanya sampai 1 per 3 aja. Nah, kalau N-nya lebih dari itu ya, berarti kita punya penjumlahannya sampai 1 per N. Nah, kalau kita punya sigma J sama dengan 1 sampai N dari 5 gitu. Apa artinya ini ya? Berarti suku pertama ketika J sama dengan 1, 5. Ketika J sama dengan 2, 5 juga. Ketika J sama dengan 3, 5 juga. Dan ini kita lakukan terus penjumlahannya sampai N kali ya. Jadi kita punya 5N. Nah, dari sifat penjumlahannya itu kita punya sifat keliniaran dari operator sigma. Nah, yang pertama kalau kita punya sigma penjumlahan I, penjumlahan dari AI plus BI, artinya yang di dalam sini bergantung terhadap I ya, dengan I-nya itu mulai dari 1 sampai N ya, maka kita akan bisa tulis ini menjadi nih ya, suku pertamanya A1 plus B1, suku keduanya A2 plus B2, suku ketiganya A3 plus B3, dan seterusnya ya sampai N gitu, AN plus BN. Kita kumpulkan suku-suku A-nya dan suku-suku B-nya. Kita punya ini satu gitu ya, maka kita peroleh bahwa ini adalah bentuk dari sigma AI, ini sigma BI. Ya, jadi sigma dari penjumlahan 2 buah suku gitu akan sama dengan penjumlahan dari 2 buah sigma. Yang perkalian juga begitu ya, perkalian dengan C-nya di sini hanyalah suatu konstanta ya, jadi bisa keluar dari sigmanya kalau tidak bergantung oleh terhadap si I-nya itu. Ya, kita punya juga beberapa jumlah khusus ini, rasanya buktinya tidak sulit ya, bisa dilihat di buku. Saya rasa cukup sekian untuk notasi sigma.